Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar satu konsep yang, rasanya lagi di mana-mana banget belakangan ini. Tapi ternyata akarnya itu jauh lebih tua dari yang kita kira. Yup, the law of attraction, atau hukum tarik-menarik. Nah, sumber utama kita kali ini adalah pemikiran-pemikiran kunci dari buku Diane Alquist, The Law of Attraction. Misi kita cukup jelas sih, kita mau bedah klaim utamanya bahwa apa yang paling sering kita pikirkan, yaitulah yang kita tarik ke dalam hidup kita. Pertanyaannya, ini cuma sekedar berpikir positif versi kekinian, atau ada sesuatu yang lebih fundamental di baliknya? Dan yang pertama perlu kita luruskan ya, ini tuh bukan temuan baru dari para motivator zaman sekarang loh. Kalau kita lihat di bukunya Alquist, jejak pemikiran ini ternyata udah ada dari dulu banget. Alquist menunjukkan secara sadar atau enggak, tokoh-tokoh kayak Socrates, Ben Franklin, bahkan sampai Mozart dan Einstein, kayaknya paham prinsip ini. Intinya sih, idenya sangat intuitif ya. Pikiran baik cenderung narik hasil baik, sementara pikiran yang terus-menerus negatif seolah-olah yang membuka pintu buat hal-hal negatif. Oke, kata kuncinya di sini menarik. Ini yang sering bikin orang bingung kan? Waktu kita ngomongin menarik sesuatu cuma dengan pikiran, kesannya tuh kayak sulap. Gimana buku ini ngejelasin mekanismenya biar nggak kedengeran kayak mantra sihir gitu? Pertanyaan bagus, karena disitulah letak inti konsepnya. Alquist itu pakai analogi getaran atau vibe. Konsepnya adalah segala sesuatu di alam semesta, dari kursi yang Anda duduki sampai pikiran yang melintas di kepala, pada dasarnya adalah energi. Energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Jadi kayak stasiun radio gitu? Setiap pikiran punya frekuensinya sendiri. Tepat sekali. Pikiran kita itu kayak pemancar yang nonstop ngirim sinyal getaran ke alam semesta. Kalau Anda terus-menerus mikirin kekurangan, kegagalan, atau ketakutan, ya sinyal yang Anda pancarkan itu sinyal kekurangan. Alam semesta, menurut teori ini, dia nggak menghakimi, dia cuma kerja kayak cermin raksasa yang mantulin balik energi dengan getaran yang sama persis. Oke. Nah, inilah penjelasan kenapa pola tertentu, baik atau buruk, seringkali keulang dalam hidup seseorang. Mereka kayak kejebak di satu frekuensi. Oke, jadi logikanya ini soal frekuensi energi, bukan tongkat sihir. Tapi kalau gitu, ini kedengeran agak pasif ya. Seolah-olah kita ini pemancar radio yang nggak sadar. Gimana buku ini nyaranin biar kita bisa jadi operator yang sadar dan milih frekuensi yang kita mau? Nah, disinilah Alquist ngasih kerangka praktisnya. Dia menyederhanakan proses ini jadi 3 langkah sadar yang harus jalan barengan. Langkah pertama itu meminta, ask. Ini bukan sekedar keinginan samar-samar loh. Anda harus tahu dengan sangat-sangat jelas apa yang Anda inginkan. Detail itu penting. Langkah kedua, dan ini kayaknya yang paling menantang ya, percaya, believe. Artinya Anda harus punya keyakinan mutlak bahwa apa yang Anda minta itu lagi dalam perjalanan menuju Anda. Bukan semoga, bukan mungkin, tapi keyakinan penuh. Bagian tersulitnya kayaknya itu, melepaskan pertanyaan gimana caranya. Keraguan sedikit aja bisa ganggu sinyal yang dikirim, gitu ya. Benar sekali. Keraguan itu frekuensi yang berlawanan. Dan yang terakhir, langkah ketiga adalah menerima receive. Ini artinya Anda harus udah ngerasain emosi positif dari keinginan yang terwujud itu sekarang juga. Rasain syukurnya, bahagianya, leganya. Seolah-olah Anda udah genggam itu. Ketiga langkah ini nggak bisa dipisah. Meminta tanpa percaya itu kosong. Percaya tanpa bisa ngerasain emosinya juga lemah. Ini kayak nyoba nyalain mobil dengan nekan gas sama rem barengan. Nggak akan kemana-mana kan? Saya jadi penasaran soal satu hal. Kalau pikiran negatif narik hal negatif, gimana sama rasa khawatir? Bukannya waktu kita khawatir misalnya, khawatir dipecat, kita kan sebenarnya lagi fokus ke hal yang tidak kita inginkan? Buku ini ngebahas jebakan ini kan? Anda menyentuh salah satu poin paling krusial dan praktis dalam buku ini. Menurut Alquist, alam semesta punya satu kelemahan. Dia nggak pintar memproses negasi. Kata-kata kayak tidak, jangan, atau bukan, itu seringkali dilewatin gitu aja. Ini menarik banget. Buku itu ngasih analogi yang bagus banget soal ini, tentang mesin pencari di internet. Kalau Anda ngetik, resep kue coklat tanpa kacang, apa yang muncul? Kemungkinan besar, halaman pertama hasil pencarian Anda bakal penuh sama resep kue coklat yang mengandung kacang. Mm-mm. Kenapa? Karena algoritma mesin pencari nangkep kata kunci yang paling kuat,
kue coklat, dan kacang. Kata tanpa itu lemah. Dan menurut buku ini, pikiran kita kerja dengan cara yang mirip. Jadi, kalau saya terus-menerus mikir, saya tidak mau sakit. Energi mental saya sebenarnya malah tumpah ke kata sakit. Atau, saya tidak mau gagal dalam proyek ini. Yang didengar alam semesta malah gagal. Begitu logikanya. Persis, ini krusial. Dan sejujurnya sedikit menakutkan sih. Karena ini berarti rasa cemas kita itu kayak mantra yang kerja ngelawan kita. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang kekhawatiran itu sendiri. Khawatir bukan lagi sekedar emosi pasif, tapi sebuah tindakan aktif memvisualisasikan skenario terburuk. Oke, coba saya tebak. Jadi, daripada mikir, semoga saya nggak gugup pas presentasi, saya harus ngubah jadi, saya akan nyampein presentasi ini dengan percaya diri dan jelas. Atau, bukan, saya nggak mau narik pasangan yang salah lagi, tapi saya siap dan terbuka buat hubungan yang sehat dan saling mendukung. Gitu kan? Tepat sekali. Pergeseran itu kelihatannya sepele ya, cuma soal pilihan kata. Tapi secara energi, itu perubahan 180 derajat. Anda mindahin fokus dari masalah ke solusi, dari ketakutan ke keinginan. Ini latihan mental yang butuh kesadaran terus-menerus, karena otak kita secara alami seringnya kepaku sama ancaman dan apa yang bisa salah. Anda harus secara sadar ngelatihnya buat fokus ke tujuan akhir yang positif. Selain fokus pada hal yang kita inginkan, ada satu elemen lagi yang disebut sebagai bahan bakarnya. Buku ini punya kalimat yang kuat, tanpa emosi, tanpa tarikan. Ini berarti pikiran aja nggak cukup ya? Pikiran itu cetak birunya, tapi emosi itu listrik yang ngidupinnya. Pikiran yang datar dan tanpa emosi punya getaran yang lemah. Tapi pikiran yang didukung oleh emosi yang kuat, nah itulah sinyal yang paling keras dan jelas bagi alam semesta. Dan ini berlaku buat kedua sisi ya, positif dan negatif. Betul. Emosi positif yang membuncak kayak kegembiraan murni, rasa syukur yang mendalam, keyakinan yang tak tergoyahkan, itu semua akselerator manifestasi. Sebaliknya, emosi negatif yang intens kayak ketakutan yang melumpuhkan, kecemasan kronis, atau iri hati, itu juga punya daya tarik yang sama kuatnya. Justru untuk hal-hal yang pengen kita hindari. Ini mungkin ngejelasin kenapa beberapa hal yang kita pengen nggak pernah terwujud. Mungkin kita cuma menginginkannya di level pikiran, tapi nggak pernah benar-benar ngerasain gimana rasanya kalau itu terjadi. Tepat. Coba kita lihat beberapa cerita dari buku ini yang ngegambarin betapa kuatnya peran emosi. Ada satu kisah yang cukup dramatis tentang seorang pria bernama Ken. Ayahnya meninggal karena kanker paru-paru. Selama bertahun-tahun setelah itu, Ken hidup dalam ketakutan yang luar biasa bahwa nasib yang sama bakal nimpa dia. Jadi dia terobsesi gitu sama penyakit itu. Terobsesi itu kata yang pas. Pikirannya terus-menerus dipenuhi bayangan kanker, didorong emosi takut yang sangat kuat. Hasilnya, dia mulai menderita batuk kronis yang parah, padahal udah diperiksa dokter berkali-kali, nggak ada penjelasan medis apapun buat batuknya. Wow, itu luar biasa. Jadi kekuatan pikirannya yang didorong rasa takut beneran nyiptain gejala fisik. Ini kayak efek nocebo, kebalikan dari placebo, di mana pikiran negatif nyebabin hasil fisik yang buruk. Persis. Terus bagian yang paling menakjubkan terjadi. Neneknya yang nggak tahan lihat penderitaan Ken, akhirnya bohong. Dia bilang ke Ken kalau ayahnya sebenarnya meninggal karena sebab lain, bukan kanker. Seketika beban ketakutan yang dipikul Ken selama bertahun-tahun itu keangkat. Dan apa yang terjadi? Batuk kronisnya berhenti total, gitu aja. Setelah bebas dari takutnya, dia akhirnya berani ngejar impiannya buka bar. Sesuatu yang sebelumnya dia hindarin karena takut asap rokok. Emosinya yang begitu kuat hampir menciptakan realitas penyakit buat dirinya sendiri. Itu contoh yang kuat banget dari sisi negatif. Ada nggak contoh sebaliknya, di mana emosi positif yang ekstrim ngasilin sesuatu yang positif? Ada, kisah Dora, seorang perawat yang punya masalah berat badan berlebih dan komplikasi kesehatan lain. Dia udah nyoba semua jenis diet dan olahraga, tapi nggak ada yang berhasil. Mentalnya udah di titik gagal. Nah, setelah belajar soal konsep ini, dia ngubah strateginya. Dia nggak lagi cuma ingin kurus, dia mulai secara aktif, percaya dan merasakan gimana rasanya jadi sehat dan langsing. Maksudnya dia berakting seolah-olah udah kurus, gitu? Lebih dari itu, dia ngerasainnya secara emosional. Dia ngerasain kegembiraan, kelegaan, dan rasa syukur karena punya tubuh yang sehat.
Anehnya, menurut cerita di buku itu, berat badannya mulai turun drastis bahkan sebelum dia bikin perubahan besar di pola makan atau olahraganya. Seolah-olah keyakinan dan emosi positifnya yang begitu kuat ngirim sinyal baru ke tubuhnya buat mulai berubah, ngalahin rintangan fisik yang ada sebelumnya. Tentu ini contoh yang ekstrim banget ya, tapi ini ngegarisbawahi kekuatan keyakinan yang didukung emosi. Oke, setelah dengar kisah Ken dan Dora, pertanyaan besarnya adalah, apa ini berarti kita cukup duduk di sofa, mikir positif, ngerasain emosinya dengan kuat, terus semua impian kita bakal jatuh dari langit? Rasanya kok terlalu bagus untuk jadi kenyataan ya? Pertanyaan yang sangat valid, dan buku ini dengan tegas ngejawab enggak, tentu saja enggak. Disinilah banyak orang salah kaprah tentang hukum tarik-menarik. Mereka pikir ini soal angan-angan pasif. Benar, karena ada satu cerita lagi di buku ini yang fungsinya sebagai penyeimbang. Kisah Mary. Dia pengen banget turunin berat badan. Dia ngelakuin langkah pertama dan kedua. Dia minta dengan jelas, dan dia nyoba jaga pola pikir positif. Tapi ada satu hal yang nggak dia lakuin. Dia nggak ngambil tindakan apapun, dia masih makan berlebihan, nggak olahraga, dan ngejalanin gaya hidup lamanya. Hasilnya bisa ditebak, nggak ada perubahan sama sekali. Kisah Mary ini krusial. Ini nunjukin kalau hukum tarik-menarik itu bukan sihir, tapi tentang keselarasan. Keselarasan antara pikiran, emosi, dan Tepat. Anda nggak bisa cuma nyelarasin energi pikiran dan emosi, tapi energi fisik Anda, yaitu tindakan, malah gerak ke arah yang berlawanan. Itu namanya sabotase diri. Kalau Anda minta kesehatan, Anda harus bertindak kayak orang yang menghargai kesehatan. Kalau Anda minta kelimpahan finansial, ya Anda harus bertindak dan ngelola uang dari posisi berkelimpahan, bukan dari mentalitas kekurangan yang panik. Tindakan Anda itu bukti fisik ke alam semesta kalau Anda serius sama permintaan Anda. jadi tindakan itu langkah terakhir yang ngunci semuanya. Anda harus menjadi getaran dari apa yang pengen Anda tarik, nggak cuma mikirin aja. Anda merangkumnya dengan sempurna. Oke, kita udah ngupas cukup dalam nih. Dari mekanisme getaran energi, jebakan fokus pada yang tidak diinginkan, sampai peran vital emosi dan tindakan. Kalau kita mau rangkum 3 poin utama yang bisa langsung Anda aplikasikan dari sini, yang pertama adalah sadari kalau Anda bukan korban pasif dari keadaan. Anda itu rekan pencipta realitas Anda. Pikiran dan emosi yang Anda pelihara setiap hari secara aktif ngebentuk dunia di sekitar Anda. Yang kedua, latih kesadaran Anda terhadap bahasa yang Anda gunakan, terutama ke diri sendiri. Secara sadar, tiap kali Anda nangkep diri Anda mikirin apa yang Anda takuti atau tidak inginkan, langsung putar balik fokusnya ke apa yang sebenarnya Anda inginkan. Ini kayak ngelatih otot mental ya. Dan yang ketiga, ingat bahan bakarnya. Emosi. Jangan cuma menginginkan sesuatu, tapi rasakanlah. Latih rasa syukur atas apa yang udah ada sekarang, karena syukur itu frekuensi kelimpahan yang paling kuat. Rasakan kegembiraan seolah-olah doa Anda udah kejawab. Emosi itu pengeras suara yang bikin sinyal Anda kedengeran jelas. Sebagai penutup, buku ini munculin satu pertanyaan filosofis yang cukup provokatif, yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri. Kalau pikiran yang kuat, yang didukung emosi yang kuat, bisa menarik hasil. Lalu, apakah hukum tarik-menarik ini juga berlaku buat niat jahat atau kejahatan? Alquist emang nyinggungnya sekilas, tapi ini ngebuka sebuah pertanyaan yang jauh lebih dalam tentang sifat alam semesta yang netral, tentang niat, dan gimana energi merespon getaran yang dikirimkan kepadanya tanpa label baik atau buruk dari kacamata moral manusia. Sesuatu untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu.